mengganti media yang masih namanya sama. Kalau FRP itu namanya makrofilter ya, satuannya mesh. Kita akan mengganti makrofilter itu yang isinya pasir, mau kita ganti dengan media lain yang namanya sama, sama-sama makrofilter, kerapatannya 100 mikron. Jadi begini caranya. Kita buat dulu pipa PVC bentuknya seperti ini, ya. Kita buat dulu pipa seperti ini, yang ukurannya 2 in, bisa masuk di dalam mulutnya FRP 1054. Buat saja panjang seperti ini, panjangnya 85 cm, ya, 85 cm. Jadi buat saja seperti ini. Mencontoh ini itu tidak apa-apa. Kemudian setelah ini dibuat, dimasukkan seperti ini. Sahabat lihat, dimasukkan seperti ini. Nah, ini bisa ditambahi karbon di sini dengan volume yang tidak terlalu banyak. Setelah diisi karbon, ya seperti ini, diisi karbon, sahabat bisa lihat ini saya tahan. Begini caranya. Jadi di bagian atasnya ini kita ikat seperti ini, sahabat. Kemudian ikat lagi di bagian bawahnya. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini hanya contoh saja, jadi diangkat ke atas dulu. Nah, seperti ini jadinya ya. Jadi kantong ini kemudian akan rapi. Nah, akan rapi seperti ini. Kalau sudah, kita masukkan di three-way-nya. Kita gabung dulu di three-way-nya. Nah, kita gabung ini three-way ya. Nah, kita masukkan di sini. Anggap saja ini 1054. Jadi posisinya akan menjadi seperti ini, sahabat. Di dalam itu. Sesudahnya kita tutup dengan three-way. Ya, seperti ini. Jadi kalau di FRP kan ini nanti kepalanya diputar. Kalau yang dari stainless ini memang ada penutupnya yang lebih lebar. Teman yang kemarin waktu saya live bertanya bagaimana memasukkan FRP mengganti pasir silika supaya tidak berat itu FRP, menggantinya dengan kantong penyaring air, bisa mengganti dengan cara ini. Kira-kira seperti ini. Nah sahabat, jadi dua filter ini sama menggunakan three-way dan kita bisa backwash nantinya. Sama seperti ini, cara backwashnya sama. Backwash ya, sahabat, backwash. Bukan begos, bukan bewash, bukan. Tulisannya memang backwash. Perhatikan, di sini ada filtering. Di bagian ujung ini ada anak panah kecil ini. Filtering. Kemudian di sini ada quick rinse atau pembilasan cepat. Yang di bagian sebelah sini ada tulisan backwash. Nah, pada posisi anak panah di filter, dia akan difilter. Tetapi kalau kita rinse, bilas saja, posisi anak panah ini ada di fast rinse atau bilas cepat. Macam-macam tulisannya di sini. Ada yang tulis fast rinse, ada yang quick rinse, ada yang rinse saja gitu. Tapi kalau yang lebih dalam di sini pasti ada tulisannya backwash. Jadi kita bisa arahkan ini ke posisi backwash. Kantong itu akan tercuci sama persis dengan posisi filter di FRP 1054. Nah sahabat, jadi kalau kita punya FRP 1054 yang sudah tidak terpakai atau isinya mau diganti, sahabat bisa gunakan cara itu. Karena saya juga menggunakan pada FRP saya juga menggunakan dua FRP di sana karena ini daripada dibuang, tidak dipakai lagi karena ini perangkat lama. Barangnya masih baik kan sayang kalau dibuang. Jadi dua filter FRP itu di dalamnya juga saya isi dengan kantong. Kalau kotor juga di backwash sama ya. Jadi saya menggunakan itu untuk menyaring air sumur di rumah. Di rumah saya. Kemudian dari sana airnya saya masukkan ke mesin demineral. Ini mesin demineral saya. TDS air sumur saya itu 500 ppm. Saya proses dengan mesin demineral, TDS-nya turun jadi 100. Setelah turun jadi 100, saya tampung di toren orange ini.
dari toran-toran sini saya jual airnya di depot air minum di depan. Jadi sumbernya dari air sumur. Air sumur ke mesin demineral, kemudian ditampung di sini dan diproses jual di depot air minum di depan. Jadi pipanya ini lewat atas itu ya, tuh. Ya, lewat atas ke sana. Nah, sahabat, kalau kita punya proses seperti ini, kemudian sudah ditinjau oleh Dinas Kesehatan, kita akan memperoleh sertifikat layak higienis sanitasi, biasanya disingkat SLHS. Dan kalau kita mengurus perizinan itu berhubungan dengan itu. Jadi beberapa waktu yang lalu juga ada yang bertanya sama saya, Pak, mohon maaf Pak, itu kalau menggunakan mesin demineral itu yang kimia-kimia itu yang bikin takut itu, apakah Dinas Kesehatan lolos? Pasti lolos, ya, karena ini sistem pengolahan air, ini suatu sistem. Nah, caranya memang begini. Coba kalau sahabat lihat orang bikin tempe itu ya. Orang bikin tempe itu diinjak-injak, diputar-putar, ya. Habis keringatnya yang bikin tempe itu jatuh ke tempe. Tapi kalau di Dinas Kesehatan kan lolos, itu makanan rakyat. Jadi tidak selalu keringat yang menetes di tempe itu kemudian menjadi bakteri untuk tempenya, bisa jadi itu penyedap. Nah, sama sistem ini juga seperti itu. Ini air dari sumur, di sana pompa airnya itu sahabat bisa lihat pompa air di belakang. Ya, itu air dari sumur masuk ke 1054 ini tangki filter FRP atau singkatannya Fiber Force Plastic. Di dalamnya isinya kantong penyaring air seperti yang tadi saya jelaskan ke sahabat. Ya, dari sana ke mesin demineral. Ini mesinnya tidak ada pompa air karena mesin demineral itu tidak butuh pompa air. Yang penting tandanya tinggi. Yang penting air kuat mengalir saja, mesin demineral ini sudah tidak menggunakan. Jadi ini lebih murah dari mesin RO. Kalau sahabat menggunakan mesin RO, sahabat bayangkan operasionalnya, sahabat buang-buang air banyak. Listriknya juga besar. Kalau ini enggak, mesin demineral dengan resin ini tidak buang-buang air, kemudian tidak juga tidak ada biaya listrik gitu, karena ini pakai sumber dari tandon atas ya. Jadi air saya tuh dari sumur di sana, kemudian ini ada pipa yang ke atas ini pipa ini ke tandon di atas ya. Tingginya 5 meter. Karena tingginya 5 meter nih sahabat. Dari situ, dari tandon atas turun ke demin ini. Jadi nggak pakai listrik. Dari TDS air sumur 500, jadi 100 saya masukkan di tandon itu, kemudian saya jual di depot air minum. Ketika saya mengedukasi dengan benar, saya tidak mengurangi dan tidak menambah bumbu-bumbu. Ini workshop saya. Nah, ini produk yang saya buat. Ini sikat galon. Kalau ada yang membutuhkan sikat galon nih, udah lengkap. Ini stok. Siapapun yang berminat boleh. Ini sikat galonnya, ya. Nah, ini produk yang saya tawarkan kepada sahabat. Nah, mesin demineral tuh ada stok di sana. Mulai dari untuk volume air target 5.000 liter, ada yang 7.000 liter, ada yang 4.000 liter. Ini mesin demineral. Mesin demineral yang sahabat biasa bilang awas kimia gitu. Ya. Tetapi ini teknologi. Kita mau terima silahkan, mau tidak terima, yang penting saya sudah kasih tahu. Nah, sama, ini suatu sistem pengolahan air juga yang kecil buat rumah tangga cocok. Untuk depot air minum yang jual air 1 hari 100 ini juga cocok. Atau yang jual air 1 hari 200 ini juga cocok. Yang penting ditampung dulu di tandon stainless seperti ini. Ya, sahabat ya. Nah, proses kita tadi membuat kantong penyaring air, sahabat sudah lihat. Sistemnya seperti ini. Jika ada pertanyaan, sahabat bisa tulis di kolom komentar.